Mungkin ada yang mau diskusi bareng terkait buku, hayu gitu. Oh, ini pertanyaan malah bukan terkait buku ya, tapi saya coba aja bahas. Screening proses saham syariah gimana? Screening, jadi mungkin kebalik kali ya. Proses screening saham syariah gimana? Ini proses screening saya atau proses screening saham syariah atau gimana nih? Jadi kalau saham syariah itu kan memang udah ada proses screeningnya dilakukan oleh DSN MUI. Itu memang ya, kalau misalkan detailnya salah satunya bisnisnya harus syariah, kemudian persentase pendapatan non halalnya harus di bawah sekian persen, kemudian debt to equity ratio-nya harus di bawah sekian persen. Nah, hal-hal tersebut sudah di-screening tuh oleh Dewan Syariah Nasional, yang akhirnya nanti tiap 6 bulan itu bakal diupdate mana saja konstituen atau emiten-emiten yang termasuk di saham syariah. Nah, kalau ditanya saya proses screeningnya gimana, yaitu preferensi masing-masing. Jadi preferensi masing-masing maksudnya gini. Kalau ditanya kalau saya itu tipikalnya lebih ke trend follower atau position trader. Yang artinya apa? Yang artinya saya itu ngebeli saham yang memang strong uptrend saja. Jadi saya tidak bertransaksi tiap hari. Saya punya screener yang saya cek tiap hari untuk menentukan yang mana saham yang mau saya beli, yang mana mau saya jual. Nah, ini lagi juga saya pribadi jujur di awal-awal itu saya agak-agak lebay ya dalam melihat transaksi di pasar modal. Saya berpikir satu cara adalah saya mencari satu cara yang bisa merangkul semua orang. Jadi ibaratnya satu cara ini bisa diimplementasikan ke semua orang. Ternyata saya salah. Kenapa? Itu ibaratnya mencoba menguras air laut. Nggak akan pernah bisa. Mustahil dilakukan. Kenapa? Saya tidak mengikut sertakan faktor bahwa tiap manusia itu tumbuh berbeda. Tiap manusia itu memiliki latar belakang berbeda, tiap manusia itu punya pola pikir yang berbeda. Sehingga cara transaksi yang cocok itu sangat-sangatlah subjektif. Apa yang menguntungkan buat saya belum tentu menguntungkan buat teman-teman. Jadi jangan paksakan itu. Kapan kita bisa mendapatkan cara yang tepat, itu proses. Jadi nggak salah juga kalau misalkan teman-teman ikut kursus ini, kursus itu, webinar ini, webinar itu. Itu bebas. Itu adalah proses belajar. Ya, jadi saya nggak bisa menentukan bahwasanya ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, cara ini yang paling benar. Itu saya dalam tahap dimana saya yakin itu tidak bisa dilakukan. Tiap orang berhak untuk mencari cara yang cocok di transaksinya masing-masing. Oke lah, sepertinya belum ada lagi yang nanya, jadi kita lanjut ke chapter 2. Nah, chapter 1 tadi, no one is crazy. Artinya apa? Kita nggak bisa ngomong bahwa orang ini ngaco keputusannya atau nggak make sense atau nggak masuk akal. Nggak bisa. Karena tiap orang itu punya latar belakang yang menyebabkan dia memutuskan sesuatu di masa depan. Ya, yang itu kita nggak tahu. Kadang kita nggak tahu full picture-nya gimana. Kita nggak tahu persis bagaimana. Nah, di chapter kedua ini juga menarik nih. Judulnya Luck and Risk. Nah, ini Luck and Risk. Chapter 2. Tagline-nya juga bagus. Nothing is as good or as bad as it seems. Atau tidak ada sesuatu yang terlalu baik atau terlalu buruk seperti kelihatannya. Ini menarik nih. Ini masuk banget ke ajaran Islam kalau buat saya ya. Salah satu adaptasinya adalah jangan pernah merasa terlalu senang atau terlalu sedih. Kita bahas ya. Jadi di sini dia ngebahas satu figur yang saya yakin kebanyakan kita sudah tahu orangnya. Ya. Bill Gates, salah satu figur yang saya yakin itu terutama di generasi saya ya, generasi milenial mungkin ya, itu sangat berpengaruh besar. Karena komputer saya dulu Windows. Saya dulu kan komputer Apple tuh mahal banget ya. Jadi komputer saya Windows sejak saya SMP atau SD. Papa saya juga pakai komputer Windows, Lotus 123. Ya, itu Word-nya dulu ya. Lotus.
Terus kalau spreadsheet-nya apa dulu ya? Saya lupa. Terus masih belum pakai Windows tapi pakai DOS. Game-gamenya itu kalau misalkan ada teman-teman di sini yang seumuran saya, itu gamenya kita main Prehistoric 2 atau Pre 2. Terus Dave ya, itu main platform ala-ala Mario Bros gitu lah tapi di komputer. Terus kita main main ada game perosotan salju gitu ya. Turun dari gunung salju, terus tiba-tiba ada monster nangkap kita. Terus main apa lagi ya? Itu sangat membekas ya. Jadi Bill Gates ini adalah bisa dibilang salah satu bapak komputer kali ya. Komputer komersial. Jadi dia ngebahas bahwasanya tipis sekali ada satu faktor yang bisa menentukan ini terjadi atau tidak. Nah, kita nih bahas dalam konteks, bukan konteks agama ya, tapi lebih kepada konteks umum aja, generik aja. Dia ngebahas tentang seorang yang namanya, jadi kalau misalkan masih ingat, Bill Gates itu punya satu teman. Kalau yang kebanyakan orang tuh tahu cuma satu, Paul Allen kalau saya nggak salah namanya. Iya, Paul Allen ya. Bentar, saya cek dulu. Ya, Paul Allen ya. Jadi partnernya Bill Gates ini yang orang tahu itu namanya Paul Allen. Sedangkan kalau partnernya Steve Jobs, orang kenalnya kan si Steve Wozniak ya. Berdua kan. Nah, sebenarnya Bill Gates ini punya dua orang teman yang sama jeniusnya. Jadi Bill Gates, Paul Allen, sama Ken Evans. Nah, kebetulan namanya Evans juga nih. Nah, cuman orang nggak tahu Ken Evans siapa. Karena memang dia meninggal pada saat senior high school. Jadi tiga orang ini awalnya itu gabung nih, ngobrol bareng. Nah, si Ken Evans ini itu personanya atau kapabilitasnya, kemampuannya, kompetensinya itu mirip-mirip sama Bill Gates. Jadi sama tiga-tiganya sangat jenius lah terkait komputer ya. Nah, cuman yang punya wawasan terkait bisnis dan entrepreneur itu Bill Gates dan Ken Evans. Sedangkan Paul Allen sangatlah teknis banget lah. Nah, kenapa kok akhirnya Bill Gates yang menjadi fenomena, bukan Ken Evans? Karena ternyata Ken Evans meninggal pada saat SMA. Kenapa? Naik gunung. Pada saat itu, kemungkinan probabilitas seseorang SMA meninggal di gunung itu 1:1 juta. Tapi kejadiannya ke Ken Evans. Jadi si Ken Evans kebagian tuh probabilitas 1:1 juta tadi. Di saat dia punya kapasitas untuk menjadi atau paling tidak sebesar Bill Gates. Nah, di sini artinya apa? Bahwasanya, nah itu kalau misalkan bahasa spiritualnya itu takdir. Ya. Takdir itu menentukan. Atau bahasa di sini itu adalah luck. Luck itu tadi. Jadi ada satu hal yang sudah disuratkan, itu sangat menentukan. Jadi artinya apa? Saya bisa melakukan suatu hal, semua hal yang Bill Gates lakukan, tapi saya nggak akan bisa jadi Bill Gates. Garis tangannya tidak itu, gitu loh. Nah, ini yang cenderung terlupakan. Maka dari itu selalu saya anggap perjalanan transaksi keuangan, baik itu di transaksi pasar modal juga, itu sangat-sangat personal. Gak bisa disamaratakan. Egois namanya kalau kita berusaha menyamaratakan. Karena apa? Yaitu tadi, kita nggak tahu apa yang dialami orang tersebut. Atau misalkan dari uang aja deh, buat kita aman gitu loh, untuk bertransaksi di pasar modal. Karena apa? Kita pakai uang dingin. Orang lain belum tentu kan. Uang nikahnya kayak yang ditaruh di situ, uang dapurnya kayak yang ditaruh di situ. Itu satu. Contoh berikutnya, bagi Anda atau bagi teman-teman di sini, mungkin 1 juta itu uang yang kecil. Tapi bagi teman lainnya, 1 juta itu uang yang besar. Nah, bagaimana cara kita menilai ini, menimbang ini, besar kecil, tinggi rendah, cukup belum cukup? Itu sangatlah subjektif dan personal. Nah, maka dari itu memang kita harus mengamini, harus paham bahwasanya selalu ada hal yang
berpengaruh untuk menentukan terjadinya sesuatu. Dan itu di luar kuasa kita, beyond our control, beyond our reach. Ya. Dia juga ngebahas tentang di chapter ini menarik ya, karena dia ngebahas tentang Bill Gates, dan juga dia ngebahas tentang resiko. Ya, jadi dia ngebahas tentang mana nih? Ngebahas tentang resiko di mana bahwasanya strategi yang kita pikir itu cocok, itu belum tentu cocok. Baik itu investing, bisnis. Jadi misalkan gini ya, teman-teman punya nih franchise gitu kan, temennya jalanin franchise. Kemudian teman-teman tertarik gitu kan, pengen juga tuh, akhirnya dijalanin tapi kok gagal gitu. Nah, ini nggak bisa kita terjemahkan sebagai kegagalan itu karena kita salah kah, karena begini kah. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita pastikan kita melakukan semuanya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik lah, give the best and leave the rest. Hasil itu nih the truth of life yang saya pelajari by the hard way, dengan kenyataan. Jadi begini, ternyata hasil itu tidak selalu sesuai dengan usaha. Ini agak bertentangan dengan common belief ya. Hasil tidak mengkhianati proses gitu ya. Proses tidak mengkhianati hasil, atau kebalikan ya, saya lupa nih. Agak pindah-pindah mana ya. Pokoknya intinya adalah kalau misalkan kita proses menjalaninya bagus, hasil bakal bagus. Tapi buat saya enggak. Anda bisa melakukan semuanya secara baik, secara perfect, hasil akan berbeda. Itu akan terasa sakit jikalau kita memiliki ekspektasi tinggi atau luar biasa. Nah, itu kebiasaan manusia juga. Ketika dia melakukan sesuatu dengan usaha yang terbaik, yang dia pikir itu terbaik, dia berpikir dia akan mendapatkan suatu hal yang terbaik buat dirinya sendiri. Nah, ingat, life doesn't work that way. Hidup tidak berjalan sesuai dengan mau Anda. Hidup itu berjalan sesuai dengan yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan. Siapa yang menentukan? The powerful being above us. Ya. Kalau bahasa saya tentu Tuhan, Allah. Ya. Karena kita hanyalah manusia 4 dimensi mungkin ya. Kita itu manusia 4 dimensi. Kita hanya berjalan di 3 dimensi, di ruang, dan berjalan di waktu. Di waktu pun gerakan kita ke depan, tidak bisa ke belakang. Jadi kita hanyalah makhluk 4 dimensi. Sedangkan higher being, ya, the powerful being, pastilah lebih daripada 4 dimensi. Yang sudah tahu kita mesti kemana. Nah, maka dari itu, saya berhenti untuk berharap terlalu tinggi. Walaupun saya selalu berusaha yang terbaik. Kenapa? Hasil itu bukanlah kuasa manusia. Namun seringkali manusia memutarbalikkan fakta. Kalau sukses, itu karena saya. Kalau gagal, karena dia. Lucu ya? Jadi kalau cuan, saya jago. Kalau rugi, sahamnya jahat, sahamnya jelek, bandarnya kurang ajar gitu. Jadi kalau bener, saya aing jago. Kalau salah, nyalahin orang lain. Kurang lebih seperti itulah. Kalau di chapter 2 ini, ada yang saya miss gak ya? Soalnya dia juga ngomongin tentang risk nih. Saya lupa ya. Dengar. Ya nih, dia pesan di sini. Ini ada yang dia bold. Ada 2 hal yang mesti kita pahami untuk kita bisa berjalan ke arah yang baik, yang lebih baik. Yang pertama, hati-hati dalam menilai orang. Nah, ini bahasanya sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kurang lebih begitu ya. Karena kalau misalkan mau tahu bahasa Inggrisnya, be careful who you praise and admire. Jadi hati-hatilah untuk mengagumi atau memuji seseorang. And be careful who you look down upon
and wish to avoid becoming. Dan berhati-hatilah untuk menghina orang atau memandang rendah orang lain. Jadi intinya adalah berhati-hatilah menilai orang. Gitu ya. Karena Anda tidak tahu keseluruhan gambarnya, the full picture kita nggak pernah tahu. Itu pesan pertama. Yang kedua, focus less on specific individuals and case studies and more on broad patterns. Itu alasan kenapa saya nggak suka baca, ini saya pribadi ini agak bukan curhat juga. Kalau saya itu jarang sekali baca buku biografi. Nggak ada kayaknya. Yang tamat nggak ada kayaknya. Saya nggak baca buku biografi. Saya tipikal orang yang nggak fanatik. Saya lebih care ke ide atau ke message atau ke value ketimbang figur. Terserah siapapun figurnya, selama yang dia sampaikan itu menarik hati saya bakal baca, saya bakal dengar. Jadi saya nggak ada tuh subscribe YouTube, saya nggak ada tuh subscribe podcast. Saya biasanya kalau apa yang saya lagi mau dengar, saya bakal search. Saya nggak subscribe. Misalkan saya lagi demen sama fisika kuantum nih sekarang, saya bakal cari siapa yang saya suka dengar gitu. Yang sekarang tuh misalkan Sabine Hossenfelder gitu, saya dengar gitu kan. Sebelumnya saya dengarnya Neil Grace atau Michio Kaku gitu kan, itu lebih populer ya. Atau misalkan podcast, saya lagi pengen suka siapa gitu kan, dengar podcast siapa. Saya nggak fanatik di satu channel atau di satu hal.